A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pagi ini seperti harapan-harapan kita semua, Allah memberikan kesempatan, memberikan suasana, memberikan bagian rahmat yang besar sehingga ikatan keimanan kita kepada Allah menjadi lebih kuat. Kita juga berharap kita diberikan bagian kesehatan, diberikan bagian perlindungan ya, agar proses kehidupan kita menjadi proses yang lebih produktif. Kita semua berharap pada suasana yang cukup menekan ya, panas yang sangat tinggi, mudah-mudahan Allah ringankan orang-orang yang sedang diuji sakit, Allah sembuhkan orang-orang yang diberikan kesakitan dengan proses yang lebih mudah dan lancar. Dan mudah-mudahan seluruh ujian yang Allah berikan kepada kita benar-benar menjadi bagian pembersihan dari dosa-dosa kita, sehingga akan mempermudah, melapangkan dan memberkahkan kehidupan kita yang akan datang. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang kita pada minggu yang lalu tentang meraih kekuatan dari Yang Maha Kuat untuk bagian yang kedua. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana kita itu diberikan kelebihan kekuatan untuk memilih, maka sekarang kita akan membahas bahwa Allah itu sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita manusia untuk mengendalikan hidup. Karena proses yang dinilai sebagai sebuah pertanggungjawaban kita sebagai seorang hamba, bagaimana kita itu memaksimalkan kemampuan kita ya, untuk bisa mengendalikan kehidupan menuju kepada arah yang benar. Yang pertama, kendali terhadap hati. Karena hati itu sesuatu yang memang punya kekuatan yang besar. Bahkan ketika seseorang orang bisa mengartikan itu hati, bisa mengartikan itu jiwa ya. Ketika kemudian tidak terolah dengan baik ya, maka akan mempengaruhi proses-proses yang kurang bagus dalam kehidupan kita. Maka diperintahkan di dalam syariat ya, bagaimana kita mengendalikan hati, yaitu dengan menjaga. Sudah sering kita sampaikan bahwa tugas hati ya, apa yang akan dilakukan hati, yang pertama adalah roja birahmatillah, yaitu menumbuh kembangkan harapan-harapan kepada rahmat Allah. Sehingga ketika kemudian kita menumbuh kembangkan harapan-harapan kepada rahmat, itu akan terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menyempurnakan ketaatan. Kenapa? Karena ketaatanlah yang akan menurunkan rahmat yang besar dalam kehidupan ya. Sehingga orang akan
berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah, baik kemudian dia suka apa tidak, baik terpaksa apa tidak, ya dia lakukan terus ya, untuk memahami agar dia punya harapan secara langit bahwa semua yang dilakukan itu terlindungi atau terbantu dengan rahmat yang turun. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa takut pada adab ya, agar punya batas kendali. Pada zaman sekarang memang orang mengeksploitasi ya rasa takut dalam berbagai macam bentuk. Ada film-film horor ya, ada pertunjukan rumah-rumah setan ya, sehingga orang tuh asik ya, merasa asik dan merasa menikmati gerakan-gerakan jiwa yang kemudian ketakutan. Padahal yang dimaksud dalam kehidupan itu, ketika seseorang tidak berusaha selalu menghadirkan, tidak berusaha selalu memahamkan ya, mencari banyak kepahaman yang luas tentang adab ya, lama-lama orang itu tidak punya kendali ya. Walaupun mungkin apa-apa yang dilakukan itu masih sebatas hal-hal yang mendapatkan rahmat ya, dia tetap sholat ya, barangkali dia juga kadang sedekah, tetap membaca Quran ya, wirid, berdoa, bahkan umroh, haji gitu. Tetapi dia melakukan banyak hal yang karena tadi dia tidak punya batas ya, batas kendali terhadap takut, tidak bisa menghadirkan. Maka kemarin ada seorang ustadz yang diwawancarai oleh Allah, dibuat mati sejenak ya, mati suri, yang dia rasakan bagaimana maut itu dicabut dari dirinya, mulai dari kaki merasa sakit semua seperti dikuliti dan lain sebagainya, sehingga dia bergetar hebat, gemetar rasa takutnya, meminta tolong, berteriak-teriak kepada siapapun yang ada di sekeliling untuk menolong, dan ternyata tidak ada yang bisa menolong ya, sampai kemudian dia merasakan ruh itu terlepas dari tubuhnya, dan dia melihat tubuhnya itu terbaring kaku ya, dan kemudian dia diperlihatkan banyak adab-adab yang diberikan kepada manusia atas kelalaiannya, atas kesalahannya dan lain sebagainya ya, sampai suatu saat dia diberi kesempatan untuk melihat bagaimana orang-orang yang dekat dengan Quran itu bercahaya. Dia diberi kesempatan sholat, dia memohon-mohon kepada Allah agar dihidupkan 3 menit atau 5 menit ya. Dan ternyata memang suasana rasa takut kepada adab itu, setelah kemudian ternyata dia dikembalikan pada kehidupan, itu punya pengaruh yang lebih besar. Dia punya batasan-batasan yang sangat kuat ya. Coba bayangkan, kalau sekarang tuh sampai orang ya saking ada film horor tidak takut, ada rumah setan tidak takut, ada banyak hal ya yang diekspresikan di dalam video, diekspresikan dalam YouTube, diekspresikan dalam TikTok dan lain sebagainya ya. Untuk menghilangkan rasa takut, orang dipush bagaimana berani menghadapi kenyataan, bagaimana berani menunjukkan eksistensinya, bagaimana dia berani menunjukkan kekuatannya. Sehingga tidak heran ketika orang-orang itu berani bermain api. Mereka sholat, kadang zakat, umroh, haji ya, tetapi mereka dengan santainya berselingkuh, gonta-ganti pasangan tanpa ikatan yang jelas, meninggalkan keluarganya dan tanggung jawabnya ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena batasan-batasan rasa takut itu tidak terkendali. Harusnya memang dalam mengendalikan jiwa, ada kadang-kadang kita menghadirkan ya rasa takut kepada adab, karena itu sangat berbeda dengan rasa takut terhadap dunia. Suatu saat ada orang yang tidak bisa tidur lama, 2 bulan, 3 bulan, kemudian dia mengatakan, saya takut menghadapi kematian karena saya belum siap. Saya bilang, kalau benar takutnya itu kepada Allah, takutnya kepada adab, maka Allah akan menggantikan dalam hatinya itu kekuatan untuk
bangkit melakukan kebaikan. Tetapi kalau faktanya itu takut itu karena dunia, ya karena ditinggalkan teman-temannya, ya khawatir menghadapi kehidupan nanti tidak bisa nyaman, tidak memiliki sesuatu ya dan lain sebagainya, maka Allah buat dia tercekam untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Itu yang disebut putus asa, ya bukan takut ya. Nah itu tadi menjadi bagian yang perlu kita pahami, bahwa kita harus mempunyai kendali ya atas hati. Jadi ya memang ada kalanya ada seorang bapak yang melihat anaknya itu sangat sulit diatur, dibilangi ya ngeyel ya, misalnya naik sepeda motor jangan kencang-kencang gitu ya, dia mengatakan buktinya aku juga pulang ke rumah dan tidak apa-apa dan lain sebagainya. Nah suatu ketika bapak itu ditelepon temannya karena anaknya tabrakan dan kemudian ada di UGD, dan kesempatan bagi anak itu untuk memberikan pelajaran ya tentang bagaimana rasa takut itu membangun kebaikan. Maka diajaklah anak tadi ke UGD yang kemudian dia melihat banyak pasien berdarah-darah dan lain sebagainya. Kemudian bapak itu mengatakan, kamu di sini dulu ya, ditunggu nanti kalau bapaknya datang, bapak mau ngurusi administrasi karena ini nanti nggak dikerjakan kan tidak masalah. Maka dia diam di situ. Lama diam di situ ya. Nah kemudian pandangan dia yang menakutkan terhadap orang kecelakaan, terhadap ini dan sebagainya, rupanya itu mempengaruhi jiwanya. Maka kemudian dia katakan setelah bapaknya datang, ternyata ngeri juga ya kalau kemudian jatuh, ngeri juga kalau kemudian kita sembarangan di jalan dan sebagainya. Nah itu tadi namanya upaya-upaya bagaimana kita memberikan ya suasana atau batasan-batasan kendali agar secara manusia itu tidak sekedar kemudian menuruti haram nafsu. Kemudian yang ketiga, mahabbah. Sudah sering kita sampaikan, kalau memang kita tuh punya kendali pada jiwa kita, pada hati kita, itu yang akan tampak adalah suasana cinta. Mahabbah, suasana cinta. Kenapa? Karena memang itu bisa diekspresikan ya. Maka kemudian didefinisikan oleh Rasul untuk memudahkan umatnya memahami, benarkah kita sudah punya kendali terhadap diri kita ya, sudah punya kendali terhadap jiwa kita ya, atau kita malah dibawa berpikiran kemana-mana tidak jelas. Banyak sekali orang yang stres itu karena memikirkan segala sesuatu yang ya tidak perlu, terlalu berlebihan dia menentukan apa yang akan terjadi. Mahabbah itu ya, cinta, perasaan cinta itu salah satu cirinya adalah banyak mengingat ya, banyak mengingat. Banyak mengingat itu artinya banyak menyebut. Agar apa? Agar hati terikat. Salah satu bentuk bagaimana kita menjaga hati itu memang mengikat. Itu sebabnya kenapa Allah perintahkan kita beribadah, memerintahkan kepada kita berzikir sesudah sholat, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billah. Itu terus setiap sholat 5 waktu. Kenapa? Kalau itu tidak disunah muakkadah kan, maka orang ya merasa entuk baca, entuk tidak gitu ya. Tetapi oleh Allah itu diberikan sebuah perintah, dituntunkan umat itu untuk terus ya, mengikatkan hatinya ya. Maka pada waktu-waktu yang waktu-waktu yang mendesak atau waktu-waktu yang kritis ya, kebiasaan itu ikatan hati kepada apa-apa yang disebutkan itu akan melakukan tugasnya ya, punya pengaruh yang besar gitu ya. Ketika dalam dalam bahaya gitu ya, orang dicekam, dia ternyata tertinggal di gunung ya, di hutan, tidak ada siapa-siapa gitu ya, maka ikatan hati yang sudah dibiasakan untuk berlindung kepada Allah, menyebut nama Allah, itu akan bekerja dengan baik. Nah sehingga walaupun orang itu kalau kemudian tidak memahami bahwa ikatan tuh banyak ya, ada ikatan simpul, ada ikatan itu, barang itu akan terlihat rapi, kemudian kokoh, kemudian terjaga, tentu saja terletak pada model ikatannya.
Sehingga ketika kita tidak menyadari bahwa ikatan-ikatan itu sengaja dilatihkan kepada kita, sengaja diperintahkan kepada kita untuk menyebut terus-menerus agar apa? Hatinya terikat, sehingga tidak mudah terombang-ambing ya. Maka beruntunglah orang-orang yang taat. Orang yang taat itu kalimatnya sami'na wa ata'na mastata'tum. Ketika dia diperintahkan ya kemudian dia lakukan semampunya terus dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita itu kemudian tidak mengerti artinya ya, kita tidak bisa mengembangkan tafsirnya gitu. Tetapi ikatan-ikatan dzikir yang memang oleh Allah dipakai untuk bisa masuk bahkan sebagai kebutuhan daripada jiwa itu akan bekerja dengan baik. Yang kedua, kagum pada keagungan Allah agar hati bergantung. Allah sampaikan kepada kita, hamba yang mulia itu ya, itu adalah hamba yang terikat kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Ya, Allah akan menyukai orang-orang yang bergantung kepadanya ya. Karena apa? Maka Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Banyak sekali orang entah karena memang tidak memahami ke sana atau secara secara proses kehidupannya itu memang dididik bagaimana memperlihatkan eksistensi diri ya, merasa tidak perlu bergantung kepada Allah ya. Maka itu juga tadi dia mengagumi hal-hal yang bisa dilihat gitu ya. Dia katakan orang Islam itu tidak perlu ekstrim lah, orang Islam itu tidak perlu terlalu terlalu serius ya terhadap ibadahnya ya, tidak perlu harus selalu berzikir ya. Mereka katakan itu menggedumel apa dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal itu memang bagian-bagian agar manusia itu terikat kepada keagungan Allah, karena pada titik tertentu pastilah seseorang itu akan berhadapan pada sebuah masalah yang tidak ada orang yang bisa menolong kecuali Allah. Dulu sering kita sampaikan, bahkan Gorbachev yang sudah dinyatakan dia mengatakan dia ateis, mereka tidak punya agama. Tapi ketika kemudian dikudeta, diserang sedemikian rupa, ya maka dia langsung menyebutkan, ya Tuhan tolonglah aku. Ya, itu bahasa hati nurani, ya bahasa hati nurani. Maka ketika kemudian kita itu tidak mengambil hikmah, kemudian mempelajari, banyak melihat sejarah ya tentang bagaimana orang-orang itu hidup dan punya kekuatan yang besar ya dengan bergantung pada Allah. Maka itu akan sulit, kita akan diombang-ambingkan ketergantungan kita itu kepada uang, kepada mobil, kepada harta, kepada perempuan ya dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian kalau kemudian hati itu sudah terikat, kemudian bergantung kepada Allah, maka dia akan ridho ya pada setiap ketetapan. Ya, sehingga hati itu menjadi lapang. Ya. Perlu ya sering kita sampaikan, Allah sampaikan juga dalam sebuah ayat, kalau Allah itu akan memasukkan petunjuk, dikehendaki orang itu punya petunjuk, punya hikmah ya, maka dilapangkan dadanya. Dilapangkan dadanya. Ya. Nah, karena memang ujiannya terletak di sana. Allah bahkan sampaikan dalam lewat hadis, yaitu hadis qudsi itu menyatakan bahwa ketika seorang hamba itu diuji ya, maka kemudian dia ridho, dia lapang dada, maka Allah pun ridho kepadanya dan dibukakan semua jalan. Dan ketika hambanya itu diuji, kemudian dia sempit dadanya, dia kecewa, dia marah, dia murka, maka Allah pun murka padanya dan ditutup seluruh jalan ya. Nah, artinya memang proses kehidupan itu akan diuji lewat satu titik besar. Bagaimana orang itu bisa berlapang dada terhadap apa yang diterima ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskur am akfur ya. Seluruh hal yang diberikan itu adalah pemberian Robku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Nah,
yang terakhir, tampak bahwa seseorang itu punya kendali hati yang kuat, bisa menjaga hatinya, itu ketika dia punya dorongan yang kuat untuk berkorban. Maka jangan heran kita melihat banyak sosok-sosok ya, banyak sosok-sosok seorang ayah misalnya. Mungkin dia tidak banyak bicara, ya mungkin terlihat tidak care gitu ya. Tapi dia punya kekuatan yang besar untuk berkorban demi jalan yang lurus, demi kebahagiaan keluarganya dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti itulah yang kemudian oleh Allah digambarkan sebagai orang yang punya mahabbah yang kuat, orang yang bisa menjaga hatinya. Kenapa? Karena akhirnya dia mempunyai sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita itu memang harus dijaga, kemudian diolah ya, agar menjadi bagian-bagian yang akan mendorong kita pada kebaikan yang lebih banyak. Maka dia akan berkorban waktunya, berkorban fisiknya, berkorban hartanya, berkorban pemikirannya dan sebagainya untuk bertahan tetap benar ya dari dirinya dan keluarganya ya. Yang kedua, kendali terhadap nafsu. Ya, kendali terhadap nafsu itu di surat Yusuf ayat 53 itu dikatakan innan nafsa al amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kita kepada keburukan, pada kejelekan ya. Mendorong kita, memerintahkan pada keburukan. Pada keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati. Tadi nafsu yang sudah dilatih. Nafsunya itu ditekan oleh hatinya banyak. Dia sudah terbiasa melakukan segala sesuatu perintah, berusaha untuk tetap melakukan dalam segala keadaan ya, sehingga kemudian dia punya pemahaman ya, apa itu keburukan, apa itu kebaikan, apa itu yang dilarang, apa itu yang diperintahkan ya, sehingga nafsu itu bisa ditekan ya. Banyak sekali kita terlihat ya, ada seorang anak yang berani menempeleng ibunya, seorang anak yang berani mengatakan kata-kata yang buruk ya, bahkan menyiramkan air ke muka ibunya dan lain sebagainya ya. Itu tentu saja dorongan nafsunya lebih kuat ya. Banyak hal yang menyebabkan itu terjadi ya. Yang pertama memang kendali di dalam keluarga. Sinyal yang paling tinggi dalam keluarga itu 90% hampir ada pada kedua orang tuanya. Sehingga ketika suasana-suasana yang buruk itu terjadi ya, maka orang tuanya lah yang harus mengoreksi diri ya. Apakah dia bisa menurunkan rahmat yang besar ya, bahkan kalau para ulama zaman dulu itu mengatakan kalau rumahmu itu kamu pakai sebagai majelis ilmu ya, maka akan keluar dari rumah itu seorang ulama. Kalau rumahmu itu engkau sibukkan dengan majelis zikir, maka akan tumbuh di dalam keluarga itu orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah. Kalau rumahmu itu kamu jadikan tempat untuk membahas dunia ya, kemudian merencanakan dunia, berselisih tentang dunia, maka rumahmu itu akan menjadi sebab kerusakan ya, baik untuk dirimu, keluargamu, bahkan sekelilingnya. Itu cara ulama untuk mengokohkan sebuah tekad bahwa kalau menginginkan anak-anaknya baik ya dia memang harus mengkondisikan dirinya, rumahnya, agar kemudian memancarkan kekuatan yang besar. Nah, untuk itu walaupun orang itu tadi ada berbenturan dengan nafsu yang besar, tetapi ketika kemudian kendali kebaikan itu lebih tinggi ya, maka itu pun akan terus bisa diatasi, walaupun itu memang butuh waktu ya, karena ujiannya ada di sana. Ujian kita itu ada pada kesabaran kita di dalam memproses setiap langkah sampai kemudian menghasilkannya. Ketika kita beramal tapi dorongan nafsunya itu kuat, maka tidak akan menghasilkan kemudahan ya, kelapangan, bahkan keberkahan pada amal-amal berikutnya. Nah, untuk itu harus diperhatikan, menyangkut niat, menyangkut tata cara yang benar ya, sehingga kita tetap harus
berkonsentrasi untuk memperbagus proses amal. Apakah kita berada pada dorongan hati nurani yang kuat karena sudah diproses dengan latihan-latihan yang kuat, atau kita berada pada kungkungan hawa nafsu yang kepingin hawa nafsu itu semua menginginkan kenyamanan, kenikmatan, ya, memiliki segala sesuatu gitu ya. Padahal tadi tidak semua hal yang sifatnya duniawi itu digariskan untuk kita. Nah, itu sebabnya terjadi banyak peperangan hawa nafsu kalau kemudian itu tidak diberikan kendali, berada di dekat kebaikan, ya, kemudian mendapatkan hikmah-hikmah, ya, itu memang akan sulit. Lama kita lihat sekarang pertarungan dunia itu mudah sekali, orang membunuh seorang anak, membunuh orang tuanya, orang tua membunuh bayinya, ya, kemudian seorang suami yang berselingkuh, istri yang kemudian membalas dengan selingkuh juga gitu ya. Nah, sehingga itu tidak ada batasan apa yang sebenarnya dipertanggungjawabkan dalam kehidupannya. Kalau bahasa Ustadz Wah itu ya itu mengatakan kita tuh punya banyak hal, ya, punya harta yang banyak, ya, punya anak yang pinter-pinter, ya, punya barang yang banyak. Yang kita tidak punya itu justru ibadah kita, kedekatan kita dengan Quran, ya. Sehingga apa kemudian jaminan kehidupan itu, apa yang kemudian akan kita bawa, ya. Walaupun orang boleh saja berbangga dan sebagainya, dan itu sangat tidak penting, ya, sangat tidak penting untuk kemudian dipertaruhkan gitu. Namun ya karena nafsunya yang besar, dorongan-dorongan itu menjadi kuat, maka bahkan digambarkan di dalam sejarah itu seperti Firaun. Firaun itu di zaman segitu, ya, di zaman yang sangat terbatas, mampu membangun, ya, bangunan-bangunan yang tinggi, semua kokoh. Dia merasa bahwa bahkan Tuhan pun tidak bisa meruntuhkan kekuasaannya. Namun ternyata akhirnya Firaun pun harus tumbang, ya, harus tumbang dengan kekuasaan Allah yang dalam sekejap gitu ya. Itu menunjukkan bahwa orang setinggi apapun kekuasaannya, ya, bahkan dia merasa menjadi sebagai Tuhan pun, ya, maka dia pun akan tunduk pada kehendak-kehendak Allah. Kemudian kendali pada pemikiran, ya, kendali pada pemikiran. Pada zaman yang kita sudah sangat mudah untuk mendapatkan ilmu, ya, maka orang harus menyadari bahwa membangun sesuatu itu tetap harus berlandaskan pada ilmu, ya. Tidak sembarangan melakukan, ya, karena itu akan berefek yang fatal gitu ya. Akan merusak, ya, akan merusak. Banyak orang yang memikirkan kenapa wudhu itu, ya, wudhu itu tempat kemudian kena air harus mencolot-colot, ya. Ada yang kemudian memikirkan apakah tidak lebih baik kalau dia itu kungkum, ya, di air yang ada bunganya sehingga seluruh tubuhnya kena dan sebagainya. Ada juga yang memadukan, ya, ada juga yang memadukan agama. Kalau di dalam Islam tuh sholat wajib itu ada 5, dia menjadikan sholat itu ada 7, ya, termasuk sholat duha dan sholat malam. Kalau di dalam Islam itu ada puasa Senin Kemis, dia ambil puasa Rebu Jumat. Kalau di dalam Islam itu zakat diambil 2,5%, maka dia tetapkan zakat itu 10%. Seolah-olah dia bisa melakukan hal yang lebih baik dari agama yang sudah ditetapkan. Tentu saja itu sangat jauh dari landasan ilmu, ya, landasan ilmu. Nah, sehingga secara kalau hati kemudian sudah terkendali, ya, hati itu dihidupkan, nafsunya terkendali, ya, maka pemikiran pun harus ditata. Kenapa banyak sekali orang yang kemudian hancur atau kemudian jatuh, ya, secara kemuliaan karena ilmu yang tidak memadai. Jadi proses untuk
mendapatkan ilmu ya, itu memang tetap harus diperhatikan sepanjang masa ya. Memang mencari ilmu itu dari mulai buayan ya sampai nanti pada liang lahat ya. Punya landasan ya, dalam setiap amal itu punya landasan sehingga kita itu bisa jelas dan memperjelas ya. Beramal itu bisa mudah dan mempermudah ya. Punya landasan ya. Kenapa di dalam Islam sudah dibangun ya rukun Islam ya. Rukun Islam adalah bagian yang harus dilakukan dengan tahapan-tahapan ya. Maka tidak ada orang yang aku daripada sholat jengkang-jengking ya, kita sholat pahala sedikit mending aja aku nek mau sholat aku berangkat umroh atau berangkat haji. Kenapa? Karena sholat di sana pahalanya lebih banyak. Tentu saja tidak bisa ya, karena memang rukunnya itu satu saja ya, baru kemudian sholat, memahami tentang keimanan itu baru kemudian sholat ya. Menegakkan sholat itu menjadikan seseorang punya sikap yang benar terhadap harta. Maka kalau ada orang yang pelit, ada orang yang tidak memahami pentingnya sedekah ya, pentingnya infak ya, sampai kemudian nanti tidak dikaruniai uang untuk zakat ya. Maka itu persoalan ya, pemahaman yang tidak pas ilmunya itu tidak bisa mengangkat amalnya. Padahal itu sudah Allah berikan. Kenapa ada rukun Islam? Karena Allah akan memberikan kesempatan, akan memberikan fasilitas, akan memberikan banyak kemudahan kepada orang-orang yang memang memproses sampai sempurna. Banyak sekali orang-orang biasa ya, itu akhirnya luar biasa, bisa terus mengembangkan keimanannya, bisa kemudian menegakkan sholatnya ya. Bagaimana dia bersyahadat sampai memahami betul bahwa Allah lah yang menjadi tali yang kuat ya untuk dipegang ya. Kemudian menegakkan sholat ya. Maka kemudian dia diberi kemudahan ya untuk zakat. Bagaimana Allah sudah memberikan aturan secara ilmu bagaimana agar kita bisa berzakat. Kenapa? Karena orang yang berzakat itu ditandai dari langit. Ketika Allah menambahkan keberkahan ya untuk diberikan ke bumi, maka yang diberikan pertama tentu saja orang-orang yang sudah ada tandanya, yaitu orang-orang yang berzakat. Karena memang Allah menjanjikan orang yang berzakat itu adalah orang yang selalu mensucikan hartanya dan kemudian Allah akan memberkahkannya. Nah, bagaimana sampai kepada zakat ya? Itu bukan berarti kemudian agar kita bisa berzakat kita kerja keras sampai kemudian ibadah itu kacau balau. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu Umar bin Abdul Aziz itu sangat menginginkan bahwa warganya seluruhnya bisa berzakat. Agar apa? Agar mendapatkan tanda dari langit, agar mendapatkan keberkahan. Nah, jadi tugas khalifah itu adalah menjadikan rakyatnya itu memang siap diberikan keberkahan. Sehingga didorongnya untuk zakat. Bagaimana cara mendorong untuk zakat? Maka dibuat bagaimana rakyat itu senang pada sedekah, senang infak. Akhirnya 3 tahun setelah itu tidak ada satupun masyarakat yang bisa diberi zakat. Bayangkan, itu memang caranya begitu. Enggak ada orang yang tidak mau mengeluarkan ya sedekah kemudian dengan banyak kata-kata, apalagi berinfak. Ya, mereka akan berkeluh kesah yang banyak ya, kemudian memimpikan bisa zakat dan sebagainya, itu tidak akan sampai ke sana. Artinya itu tidak mensucikan. Orang mengatakan lah kalau dipotong zakat ya, ada orang ini sudah cukup mapan ya, beliau mendapatkan gaji 8 juta setiap bulan ya. Beliau di instansi yang cukup kuat. Dia katakan, apakah zakat itu dikumpulkan suami istri? Lalu saya bilang tidak. Barang siapa mendapatkan penghasilan, dia dapat penghasilan, iya. Penghasilannya sudah nisab, maka dia wajib berzakat. Apa kata beliau? Tetapi zakat yang saya keluarkan setiap bulan itu persis kekurangan saya dalam ngurus rumah setiap bulan.
itu pinter yang ngitung atau sekedar kemudian tidak mau melakukannya. Saya bilang, bila monggo, diperintahkan kepada kita sedekah, diperintahkan kepada kita zakat, itu karena Allah kepengen memberikan kesempatan agar kita tuh mendapatkan keberkahan. Tidak akan cukup uang yang ada pada kita itu untuk berbuat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu hanya bisa dilakukan ketika kita mendapatkan keberkahan rezeki. Ya. Nah, keberkahan rezeki itu didapat dari 3 hal. 1, sedekah. Ya. 2, sedekah itu menyangkut orang-orang yang terdekat. Kemudian infak. Infak itu menyangkut program-program kebaikan. Ada yang mendirikan sekolah, ada yang mendirikan rumah sakit, ada yang mendirikan rumah Quran dan sebagainya. Dan kemudian zakat. Ya. Nah, itu landasan ilmu, sehingga bagaimana orang itu tidak membangun dulu kebiasaan sedekah, infak, ya, sehingga kemudian sampai zakat, semua uang ditabung untuk membeli sepatu, untuk membeli sandal, untuk membeli rumah, untuk membeli sepeda motor dan lain sebagainya. Tidak pernah terbersit sekalipun bahwa agar kita itu memang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan bagian yang penting dalam proses kehidupan kita, itu dibangun dengan 3 hal itu. Ya, kadang-kadang banyak sekali orang yang sampai yang dinamakan ibadah saja itu dimaksudkan untuk kepentingan dunia. Banyak sekali orang kepingin sedekah karena apa? Agar dengan sedekah dia ditambah uangnya kemudian menjadi kaya dan sebagainya. Banyak sekali orang yang haji dan umroh itu ya di sana mau berdoa agar hutangnya lunas, kemudian punya uang yang banyak dan lain sebagainya, ya. Maka kalau dalam bahasa Gus Bah itu mengatakan jadi orang tuh memberikan sinar gitu di sekelilingnya, ya dia memohon kepada Allah rahmat, memberikan kebaikan, jangan ngerameni dunia gitu ya, gegeri dunia, ya berdoanya minta dilunaskan hutangnya, minta duit yang banyak, ya, dan lain sebagainya. Lah kok minta dilunaskan tuh memangnya awalnya yang ngutang siapa, yang suruh bayar siapa gitu kalau kata Gus Bah, sehingga kita itu akhirnya tidak dijadikan menjadi sebab inspirasi kebaikan bagi setiap orang, karena segala sesuatu yang kita lakukan walaupun itu bentuknya ibadah bertujuan pada dunia. Kemudian setelah punya landasan, mengembangkan amal dengan pengalaman orang-orang soleh. Pengalaman orang-orang soleh. Kenapa? Karena memang dunia itu berkembang sedemikian rupa, ya, berkembang sedemikian rupa. Banyak sekali orang-orang yang kemudian punya ide-ide kebaikan yang besar, ya, bisa menolong bahkan menyelenggarakan ibadah, ya. Ada sebuah pabrik itu yang di situ nggak ada masjid, sehingga orang yang dari situ jarang sholat, apalagi sholat Jumat. Maka dia rubah 2 kontainer itu, ya, menjadi masjid, ya, bisa dirubah-rubah tempat wudhu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah itu kemudian dilakukan, ya, maka masjid portable, ya, luar biasa. Bayangkan orang pabrik itu berapa ribu tertolong kemudian bisa menyempurnakan ibadah. Itu luar biasa, karunia yang sangat besar yang akan diberikan kepada orang-orang yang punya banyak pengalaman dalam berbuat baik. Nah, sebenarnya kalau kita itu punya sedekah, misalnya setiap hari kita nabung, ya, untuk apa? Menolong anak-anak yang bahkan masih bayi dan sebagainya, nanti bisa bersekolah dan sebagainya, itu luar biasa, ya, luar biasa. Kalau satu hari kita nabung 10.000 satu hari, 5.000 saja, ya, 5.000 atau 1.000 lah. Nanti pada tahun keberapa maka kita bisa memberikan bantuan itu untuk perkembangan anak-anak yang untuk sekolah dan lain sebagainya. Ya, namun karena kadang-kadang ide-ide itu kita itu ya ndadak aja, kepengen begini karena temannya begini dan sebagainya, sehingga kadang-kadang tidak bisa direncanakan dengan baik. Ya, pengalaman banyak sekali mulai dari sahabat sampai kemudian kekinian, banyak sekali orang yang punya ide-ide kebaikan yang sangat bagus, sangat canggih, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memperbagus amal dengan hikmah. Memperbagus amal dengan hikmah. Artinya amal itu harus diperlembut, diperbagus.
Kalau kita memberi yaitu semakin banyak, pastikan bahwa itu tidak sangat nampak ya, tidak sangat nampak, sehingga menjadikan bagian-bagian yang sangat sangat lembut ya, sangat lembut. Maka saya sampaikan, banyak sekali orang tua yang kemudian beramal, dia membaca Quran, kemudian beramal, kemudian puasa, yang kemudian berdoa kepada Allah agar seluruh amalnya itu bisa mempermudah amal anak-anaknya, meningkatkan dan sebagainya. Itu, dan anaknya tidak tahu, itu sebuah amal yang sangat lembut dan Allah sangat suka, karena dia mampu ya menghiasi amal itu dengan menghilangkan ego ya. Dulu juga sudah pernah saya sampaikan, ada sebuah peristiwa yang sangat lembut ya, sangat lembut. Ada seorang yang seorang bapak yang ketika kemudian panen ya, ketika panen dia pengen membawa seluruh anak, mantu, keponakan, cucu ya ke tempat bermain. Tapi ternyata perkembangan zaman itu tidak diikuti oleh bapak itu, sehingga ketika sampai ke tempat bermain, karcisnya itu sudah sangat tinggi. Dia merasa tidak mungkin ya, dia memasukkan semua orang itu ke sana. Maka dalam kebingungannya dia kemudian melihat ke belakang, opo rasah wae ya nanti dijawab apa. Tapi orang anak, mantu, cucu sudah pada bergembira, lonjak-lonjak ya, dan dia tidak tega untuk memutuskan kesenangan mereka. Ada seorang yang memperhatikan beliau dalam kesusahannya itu. Maka kemudian tiba-tiba dia menyenggol baunya ya. Kemudian melemparkan uang. Katanya, Pak, uangnya jatuh ya. Segebung uang yang diberikan cukup untuk membiayai semuanya. Nah, dua laki-laki itu bertatapan mata dan mengerti maksudnya. Maka diambilnya uang itu kemudian dibayarkan. Nah, setelah semua masuk, laki-laki itu bersegera mencari orang yang menolongnya itu, dan tidak pernah ditemukan ya. Itu sebuah amal yang sangat indah, tidak pernah ditemukan. Laki-laki itu hanya mendoakan kebaikan orang yang dipandangnya, dia hanya ingat pandangan matanya ya. Luar biasa amal yang dilakukan dengan rahasia dan sangat indah ya. Maka itu akan membekas dan akan memberikan bagian yang besar dalam proses kehidupannya. Bagaimana seorang ibu kepada anaknya, seorang anak kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada guru-gurunya, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Maka Allah berikan kesempatan kita itu menghiasi amal-amal kita dengan amal-amal yang sangat indah, sangat menyentuh hati ya. Nah, kemudian yang terakhir, kendali fisik. Manusia itu harus mengendalikan fisiknya, yaitu dengan apa? Riyadhah, latihan. Harus dilatih terus. Seperti hanya orang kerja misalnya. Orang kerja itu walaupun jamnya diajukan, diundurkan, dia tahu persis bahwa jam bagaimana dia bangun, dia harus sudah berangkat, dia harus sampai kantor. Itu berbulan-bulan itu sampai dia hafal betul. Maka banyak sekali yang kemudian setelah pensiun jadi Down syndrome-nya itu muncul karena sudah biasa begitu. Nah, demikian juga di dalam beramal. Ya. Kendali pada fisik kita adalah melatih fisik ya dengan disiplin amal. Kalau tidak dilatih maka tidak akan terwujud amal-amal yang kokoh. Dan kalau kita tidak punya kendali ya, fisik lebih kita biarkan untuk malas, kita biarkan tidak aktif di dalam amal-amal, maka sering kita sampaikan hal yang sangat cerdas dari Abu Bakar mengatakan bahwa setiap amal punya waktu. Maka kita atur fisik kita untuk tidak kehilangan waktu, bahkan kehilangan amalnya. Nah, mudah-mudahan karunia-karunia kekuatan yang diberikan Allah kepada kita itu mampu terus kita tumbuh kembangkan. Sekali lagi, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu sangat tergantung apa yang kita lakukan di masa kini. Kemudahan, kelapangan, keberkahan, atau kesulitan, ya kesempitan, dan kemudian kita mendapatkan banyak tekanan, itu jelas tergantung dari apa-apa yang kita lakukan.
Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Kitalah yang bertanggung jawab pada diri kita. Kitalah yang harus membangun dan mengasah kekuatan kita sehingga bisa menunjukkan karya-karya yang bermanfaat, karya-karya yang memudahkan, karya-karya yang akan bisa membangun kehidupan kita dan sekitar dengan kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kita, ya Allah berikan kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan, ya sehingga akan terus menumbuh kembangkan kebaikan-kebaikan di bumi. Mari kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa firidoilah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqas syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbika wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.